akad riba. Yang pertama kemarin akad jual beli, sekarang akad riba. Nanti berikutnya akad ketiga akad salam. Karena riba oleh Allah itu riba diharamkan, dan Allah urusan riba ini mengingatkan secara keras, syaddada fihil amro. Jadi harus dihindari betul-betul karena Allah juga menekankan agar riba dihindarkan. Riba itu apa? Riba itu secara bahasa sih artinya kelebihan. Kelebihan itu maksudnya orang kelebihan dalam arti positif, kelebihan, keistimewaan bukan, tapi kelebihan ada tambahan. Itu dari segi bahasa riba. Mama ataitum mir riban liyar buah fala yarbu indallah. Artinya mudah berkembang, riba itu bertambah. Tapi tambah apa nih? Ya sesuai dengan jenis-jenis riba itu. Ana sing kandha 3, ana sing kandha 5, tapi 5 itu ya balike mau 3 itu. Riba fadl, riba nasi'ah, riba qard, ya. Tapi di sini hanya disinggung nasi'ah sama fadl, qard tiga ono. Ya agak wis pinter kan ngajine wis ya. Imam Ghazali bahas riba mau apa satu halaman, padahal wah, urusannya panjang. Nah, riba itu memang gini, paling populer itu riba yang sekarang, dan salah satu bentuknya, salah satu bukan satu-satunya adalah bunga piutang. Jadi utang 1 juta, bayarnya 1.100.000. Ini namanya riba, salah satu bentuk riba. Ada tambahan 100. Kalau utang 100 ya bayar 1 juta, ya bayar 1 juta begitu. Nah, riba qard itu namanya. Nah, padahal begini, di era perbankan seperti ini, uang utang orang pinjam atau hutang 1 juta disuruh bayar 1.100.000, itu dia pihak yang menghutang, bukan yang menghutang. Pihak sing utang itu merasa ditolong loh. Kowe tuku sepeda, tuku apa? Ya aja utang gue modal misalnya. Kita ingin kerja butuh modal 10 juta. Nanti dibayar 11 juta, diangsur selama 10 bulan misalnya. Utang semula 10 jadi 11. Nah, itu riba itu. Tapi sekarang apa itu riba? Apa riba yang iya itu betul riba. Tapi kemudian kita kembali ke riba, ke pengertian dasar dulu ya. Penambahan itu namanya riba, dan riba itu haram. Riba itu haram. Ada termasuk hadis-hadis, nah kok gak dikutip ya hadis yang kene ya. Hadis mestinya kan didalili dulu. Kok langsung aspek fikih, biasanya dalil Quran, hadis, athar gitu ya. Jadi tambahan itu namanya riba. Nah sekarang hukumnya piye? Dulu sepakat ini haram, tambahan 1 juta itu tadi loh, karena itu jelas-jelas riba. Nah seiring meskipun alasannya menolong sing ngutangi sing duwe modal 10 juta itu ya menolong. Nah, yang menghutang juga tertolong, dapat modal bisa kerja. Tapi ternyata illatu hurmatir riba itu ghairu ma'qulah. Jadi riba itu kenapa diharamkan oleh Allah?
yang menurut nalar manusia itu membantu orang butuh modal dan membantu orang yang punya modal mengembangkan modalnya. Kan bagi 1 juta dari 10 juta itu secara logika itu saling membantu. Tapi kenapa tetap diharamkan? Ya karena ilat riba itu tidak makbul. Yes, Bapak Gusti Allah ngaramno riba, salah satu bentuk prakteknya yaitu mau itu dianggap menolong atau tidak gitu. Kalau nalar masuk akal, tapi ini tetap benturan dengan nas keharaman riba. Oleh karena itu, kenapa riba diharamno? Ilatnya apa? Ya ilatnya mansus gitu, tidak makbulah. Itu dulu seperti itu. Nah kemudian zaman berkembang, orang tidak bisa menghindari lagi riba. Orang itu tadi ada jasa bank juga itu. Terus kemudian orang mengoreksi pemahaman lamanya. Pemahaman lamanya pokoknya sing utang 10 balik 11 itu riba. Tapi ini kemudian dikoreksi. Nah, utang 10 juta dibayar 10 juta, setahun kemudian kembali 10 juta. Ketika utang 10 juta itu bisa buat beli motor. Setahun yang lalu uang 10 juta dapat motor. Apa? 10 juta. Pokoknya untuk motor Supra. Nah, Supra saya kira 2 juta Ayu Bora. 10 juta Vario 125. Tapi harga motor ya sudah sih. Duit 10 juta setahun yang lalu itu bisa dipakai beli apa? Sapi. Gitu ya. Ganto. Sapi pun kepiro. Kok lali ya? Ya untuk pedet lah ya. Duit 10 juta setahun yang lalu untuk pedet. Nah saiki 10 juta hari ini orang untuk pedet yang bobotnya dan usianya sama. Jadi lah uang, saya pinjami ya utang 10 juta, nah diberi terus dipakai beli pedet. Setahun kemudian 10 juta dikembalikan. Ketika diterima tunggu pedet ora iso ranto. Nah orang kemudian mengoreksi pemahaman lamanya bahwa apa namanya inflasi, nilai uang yang turunnya nilai mata uang itu. Jadi biyen bisa tuku pedet saiki ora, berarti piye? Justru malah kalau hutang 10 juta setahun kemudian dikembalikan 10 juta itu malah tidak adil. Karena 10 juta setahun yang lalu bisa beli pedet, sekarang tidak bisa beli pedet. Kok ada orang hutang 10 juta dibayar 10 tahun kemudian tetap 10 juta, itu mendolimi. Dolim itu. Biar pedet saya kira pedet. Nah, itu orang kemudian mengoreksi, ya berarti piye? Ya oleh berarti riba jenis itu oleh. Apalagi ayatnya mendukung la ta'kulur riba at-apa mudha'afa. Yang tidak boleh itu makan riba yang berlipat ganda. Nek 10 juta menjadi 11 juta durung at-apa mudha'afa. Dia 10 juta jadi 11 juta. Nek gak kuat mundur sesasi jadi 12 juta, gak mundur sesasi jadi 13 juta. Itu al-afa mudha'afah yang itu haram. Yang ini tadi masih belum al-afa mudha'afah boleh gitu. Atau paham? Jadi terus dikoreksi, paham?
Tapi bagi yang masih bertahan dengan pemahaman awal, wis mau rugi mau tidak pokoknya riba tambahan utang itu apa ya, menarik keuntungan dalam utang itu tetap riba, tetap haram. Utang 10 juta yang balik 10 juta sengaja 10 juta setahun yang lalu iso kedet, sekarang 10 juta, sekarang cempe anak dus gitu, kacanya aduh gitu. Nah tuh, tapi bahwa riba diharamkan, tetap haram karena itu tadi kan contoh salah satu bentuk riba, korot tadi yang hutang itu ya. Tuh, tapi ribanya, hukum ribanya tidak berubah, cuman ditafsir lono sing riba korot yang tidak apa mudafah boleh, riba yang berupa korot yang apa mudafah haram gitu. Ribanya jadi tidak merubah hukum pokok bahwa riba itu haram. Nah sekarang rinciannya menurut Imam Ghazali wajib menghindari riba bagi orang tukar uang. Jadi riba itu hanya terjadi dari mata uang. Kalau dulu emas dan perak, sekarang ya mata uang apa saja itu, termasuk rupiah, uang kertas, uang logam, uang digital. Ada uang itu digital, ada uang virtual. Uang digital itu sing ono duwite, ono basike. Jadi kita punya Shopee Pay, punya GoPay, itu namanya uang digital. Asalnya duitnya ono terus dimasukno akun gitu ya, apa jenenge akun kan, akun nomor rekening itu. Uangnya asalnya ada, cuma disimpan itu untuk bayar-bayar gitu. Bayarnya diambilkan itu, sudah tidak dalam bentuk mata uang rupiah. Mata uang rupiahnya sudah digitalisasikan. Jadi mata uang digital masih ada uangnya yang menjadi pokok tadi, yang menjadi underlying istilah. Tapi yang uang virtual itu gak ono, kripto dan teman-teman itu gak ono duite. Ya roh pokoknya duwe apa jenenge, aku duwe ngarang duwe koin. Jadi aku ngarang koinku 10, kowe silakan kamu beli 10. Koin ini karangan saya, kamu beli 10, harga berapa? Sijine 10.000. Berarti kalau 10 berarti ya 10 kali 10 nilainya 100. Nah ini saya tidak punya uang, ini agar koin kayak game seperti game. Nah setelah kamu beli harga 10.000, terus buat dol, wah saya punya koin ini 10 ini, terus kamu jual orang lain, saya beli 10.000 per koin, terus kamu jual 20.000. Terus orang yang ngundai aku wani 30.000. Akhirnya itu koinnya semakin hari semakin mudah. Neng ini tidak punya basic, gak ono asale berupa duit gak, hanya virtual saja. Koin 10 tadi itu hanya koin maya saja, artifisial saja, semoga ono duit. Nah berarti biaya nek angkat transaksi nganggo duit digital mesti halal ya. Tapi nek duit virtual ya ini beda pendapat itu. Yes. Uang. Jadi riba hanya terjadi pada uang. Kalau dulu perak, emas, atau uang perak, sekarang ya apa saja uang. Terus yang kedua makanan. Di luar dua ini itu tidak terjadi riba, makanya disebut harta ribawi.
Harta ribawi itu harta yang berpotensi mengalami riba. Yes. Jadi orang tukar mata uang, tukar uang itu harus menghindari riba nasiah dan riba fadl. Riba nasiah itu seperti apa? Nasiah dari kata semoyo, menunda. Jadi kalau menjual emas dibayar dengan emas, yo harus tidak boleh semoyo, bayarnya harus seketika, ya dan diyatin. Itu bahasa lainnya takobut di tempat itu. Jadi di majelis itu sebelum berpisah sudah ada saling serah terima. Soalnya apa? Kalau ditunda besok-besok, ini namanya nanti apa? Bisa mudah itu, bisa minta mudah. Itu tak bayar sesok, tapi tak tambahi, itu nasihat. Kita dari Jabir Syiroi Danani Nur Haramon. Kalau ada orang membawa emas batangan terus dicetak itu dicetakkan ini emas batangan dijual belikan dengan emas yang sudah tercetak, ini haram. Kalau apa bobotnya beda, sama-sama emasnya harus bobotnya sama, tidak ada tafadul atau tidak ada kelebihan. Sekarang fadl, riba karena munda. Ada tiga praktek di salatil umur. Yang pertama, barang pecahan, uang pecahan diijolkan dengan uang utuh, tidak boleh. Jadi duit anyar, betul-betul duit anyar berapa? 10 ribuan sebanyak 10 lembar, berarti 100 ribu. Dibeli pakai uang, ya, dibeli pakai uang utuh, ya. Neng bayarnya harus 110 misalnya. Jadi uang baru 100 ribu, pecahan 10 ribuan dibeli dengan uang 110 ribu. Nah, ini prakteknya ini. Mukassar bisohih. Ini riba, tidak boleh. Nah, kok akeh sing ngono? Biasanya yo terus kene yo melu tuku. Itu biasanya tidak dianggap sebagai jual beli. Uang 100 ribu dibeli dengan 110 ribu, tidak. Biasanya diakati apa? Ya apa istilahnya, ijarah. Jadi penjual uang baru itu, penukaran uang baru itu dia harus menukar ke bank lah. Ini jadi jerih payahnya dia menyiapkan uang, menukarkan uang baru ini itulah yang dibayar. Gitu. Dan khilafnya seperti itu. Dan memang masuk akal. Gitu. Nyatanya ijol yo kangelan pakai jerih payah. Gitu. Yes, aslinya gantok, tapi karena dihelah ya, jadi payah. Kita ijol, gampangannya ini. Aku golek no duit 10.000 nanya-nanya yo, gua tak 1.000 berarti 10 lembar. Nyoh tak kei 110, golek no yo sing 10.000 itu yo pam golek kan. Ujroh namanya, orang bed ini, akadnya tidak bed tapi ijarah. Yang kedua, yang barang jelek diganti barang baru. Ya memang deh, barang jelek diberi barang yang bagus. Terus apa? Misalnya makanan, apa beras bagus 10 kilo diganti beras jelek 15 kilo.
dijual belikan, ini termasuk riba. Ilbai ajaib birroti. Terus kalau jual beli emas sesama emas sama atau sesama gini, emas sama emas itu punya kesamaan, sama jenisnya, sama ilat riba dan jenisnya sama. Ilat riba yakni naked, jenisnya sama-sama emas. Maka kalau jual beli harus memenuhi unsur 3. Harus mutamatilan, harus nakdan, dan biadin itu ya. Harus bobotnya sama, terus harus diserah terimakan di tempat itu ya, tidak boleh ditunda. Tapi kalau ilat ribanya sama tapi jenisnya beda, itu hanya syarat nakdan saja. Seketika emas dijual belikan dengan perak, itu tidak harus mutamatilan, tidak harus bobotnya sama, malah rugi bobotnya sama, tapi harus tetap nakdan, itu harus serah terima di tempat. Tapi kalau ilat ribanya beda, tentu saja jenisnya juga beda. Misalnya uang dengan makanan, ini tidak ada syarat mutamatilan, tidak ada syarat nakdan dan biadin itu tadi. Jadi oleh bayare yo oleh sego sepiring didol 10 juta ya iso, sego sepiring didol 10.000 ya iso, ya oleh ora ribane. Iki 10.000 bayare sok ben ora apa-apa. Karena sudah beda ilat ribanya, beda, yang ini makanan, yang itu uang, itu jenisnya juga beda. Salah harja illa idakan aja dimana. Uang dinar murni dengan dirham murni dengan dinar yang sudah dicampur tembaga, bagaimana? Menjual beli pakai dirham yang sudah campur tembaga, ya kalau sudah berlaku di masyarakat kan boleh. Kita punya uang koin itu kan, koin itu, duit koin kita itu kan rupanya putih, iya kok putih, ya itu warna perak, itu perak-perakan lah itu, aslinya ya perak. Kan beda uang pecahan koin 1.000 rupiah dengan 500 rupiah kan beda bahannya. 500 rupiah pecahan koin itu ending barangnya, elek bahannya. Tapi sing 1.000 kan apik bahannya, lebih kecil, lebih bobot. Tuh, bahannya lebih mahal. Yang sebelum ini ada koin itu rupanya kuning, menangi we. Nah, duit rupanya kuning. Apa emas itu? Yo emas-emasan itu lah. Sing iki perak-perakan. Itu maksudnya mengidentifikasi dengan itu logam. Betulnya logam. Logam yang bahannya emas tapi ono kandungannya emas, campurannya akeh. Sah apa tidak? Ya kalau berlaku di masyarakat ya sah ijatan fil balad, ya tasifu al muamalatu biha. Itu boleh. Jadi nganggo uang-uang koin kita ini emasnya sedikit, campurannya banyak boleh. Wakadzalika kullu huliyin, wakadzalika iku kaya mengkono la tasifu kullu huliyin utawi saben perhiasan